Pria ini adalah seorang pencuri handal yang sedang dicari di berbagai negara. Ia juga memiliki rekan seorang agen kepolisian yang sebelumnya ia tertangkap olehnya. Dan pada akhirnya mereka menjadi rekan. Inilah Red Notice, sebuah film yang menceritakan seorang pencuri yang paling dicari di berbagai negara karena kasus pencuriannya. Mereka bekerja sama untuk mencuri barang-barang kuno untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sepihak. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, yuk segera deh nonton filmnya, agar kalian bisa menyaksikan full durasi dari film ini, dan setelah itu mampir ke sini lagi ya. Sudah? Oke, langsung kita mulai. Sebelum ke pembahasan alur ceritanya, saya mau bilang lagi bahwa ini adalah spoiler bagi kalian yang sama sekali belum menonton film ini. Film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai agen John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, Gal Gadot sebagai The Bishop, Chris Diamantopoulos sebagai Sottovoce, Ritu Arya sebagai Inspektur Orvasidas, dan masih banyak lagi pemeran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cerita diawali di Roma, tepatnya di Castel Sant'Angelo, sebuah museum yang menyimpan barang-barang kuno. Di sini agen Hartley datang untuk melihat pameran telur bersejarah milik Cleopatra. Ia datang bersama rombongan Interpol dan Inspektur Orvasidas. Mereka berniat untuk mengawasi museum karena ada seseorang yang sedang dicari di beberapa negara karena ia suka mencuri barang kuno untuk dijual. Ia adalah Nolan Booth. Tidak lama setelah mereka masuk dan agen Hartley meminta alat sensor pemancar panas untuk mengecek telur yang ada di depannya itu. Karena telur terbuat dari emas, pasti akan memancarkan panas, tapi ternyata telur itu palsu. Orvasidas segera meminta menutup ruangan dengan cepat. Tak lama kemudian seseorang yang mencurigakan berlari keluar sebelum pintu keamanan benar-benar tertutup rapat. Tak tinggal diam, agen Hartley mencoba mengejarnya, namun sangat disayangkan Nolan Booth bisa kabur darinya dan menuju Bali. Di sana agen Hartley sudah tinggal diam di dalam villa yang akan dituju oleh Nolan. Singkatnya, agen Hartley berhasil mengambil telur yang dicuri olehnya. Tetapi telur yang ia ambil tidak bertahan lama karena The Bishop ada di sana dan ia menyamar menjadi bagian dari Interpol. The Bishop menukar telur yang ia punya dengan telur yang asli. Saat kembali ke Roma, Orvasidas menghampiri agen Hartley yang akan terbang ke Amerika. Siapa sangka salam perpisahan dari Orvasidas ternyata hanya untuk menipunya. Karena sebelumnya ia merasa tertipu kalau telur yang ia terima saat di Bali itu juga palsu. Ia juga menjatuhkan telur yang dipegangnya dan ia juga mengatakan kalau Hartley bukanlah agen kepolisian. Orvasidas langsung menangkap dan mengirim ke penjara Rusia, mana di sana ada Nolan Booth yang sebelumnya Orvasidas kirim ke penjara terlebih dulu. Di sana Hartley satu sela dengan Nolan. Saat akan mulai makan malam, Nolan mencoba memancing keributan dengan menunjuk Hartley sebagai agen kepolisian. Hingga ada salah seorang tahan menghampiri Hartley karena ia membenci polisi dan keributan pun terjadi. Singkatnya, mereka dibawa kembali ke dalam sela dan tidak lama kemudian polisi menghampirinya lagi untuk mempertemukan dengan kapten mereka. Siapa sangka kapten yang dimaksud bukanlah polisi melainkan Bishop yang ingin mengajak kerja sama dengan Nolan karena Nolan lah yang mengetahui posisi telur ketiga. Tetapi Nolan tidak mengakui hingga sebuah rekaman yang ditunjukkan oleh The Bishop bahwa itu adalah ucapannya. The Bishop berjanji akan membebaskan ia dan memberikan 10% kalau Nolan mau bekerja sama dengannya, dan kalau tidak ia akan segera mengambil telur ke dua yang berada di Spanyol, Valencia, dan tawaran pun berubah menjadi 5% saja. Keesokan paginya mereka berencana kabur dari penjara. Sesuai rencana Nolan ada 3 langkah, membuat kekacauan di penjara dan kabur dari kekacauan itu. Saat proses kabur, mereka dalam situasi pengejaran polisi tetapi mereka berhasil lolos dan berada di luar dinding penjara yang memiliki jurang. Singkatnya, Hartley memerintah Nolan untuk mengendarai helikopter dan mereka pun berhasil kabur dari kejaran polisi. Mereka kabur menuju sahabat Nolan di sebuah bandara untuk menjemputnya menggunakan pesawat pribadi. Di dalam pesawat mereka merencanakan sesuatu untuk mencuri telur kedua yang berada di tangan Sottovoce. Nolan memberitahu keamanan di sana yang begitu ketat dan hanya memiliki waktu 45 detik saja untuk masuk ke dalam berangkas telur kedua. Akhirnya mereka tiba di Valencia di mana saat itu juga Sottovoce sedang menggelar sebuah pesta dan hanya tamu undangan saja yang bisa ke sana.
Hartley menyamar menjadi seorang tamu dan Nolan menyamar menjadi seorang pelayan minuman. Semua masih dalam rencana mereka, hingga saat tamu tak diundang datang yaitu The Bishop dan Urfacidas yang sebelumnya The Bishop hubungi dan memberi tahu kalau Nolan dan Hartley telah kabur dari penjara dan berada di Spanyol Valencia. Singkatnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan dan sudah membuka berbagai macam kunci keamanan yang ada berangkas, tetapi saat mereka akan mengambil telur kedua tidaklah mulus dan hal yang tidak diduga juga The Bishop sudah ada di dalamnya. Perkelahian pun terjadi dan mereka berdua kalah tepat pada saat Sottovoce masuk. The Bishop berhasil memborgol keduanya. Lalu mereka dibawa ke ruangan bawah tanah yang mana di atasnya merupakan arena pertunjukan banteng. Sottovoce dan The Bishop menginterogasi mereka untuk menanyakan posisi telur ketiga yang mana hanya Nolan lah yang tahu lokasinya. Pada awalnya Nolan menolak dan tidak ingin memberitahu, tetapi ia tidak rela kalau temannya atau sahabatnya terluka. Pada akhirnya ia memberitahu dan pada akhirnya The Bishop percaya dengan yang dikatakan oleh Nolan. Ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua yang terikat di tiang. Lalu Hartley berhasil melepas borgolnya dan menolong Nolan untuk kabur dari Sottovoce yang sebelumnya pingsan karena ulah The Bishop yang memberi obat tidur ke dalam minumannya. The Bishop juga berhasil membawa telur kedua dan pergi menuju telur ketiga. Saat mereka sudah terlepas dari ikatan borgol, Sottovoce terbangun dan mereka berlari mencari pintu keluar untuk menghindari kejarannya. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dan sedang keluar dari Spanyol menaiki kereta. Hartley memaksa Nolan untuk mengatakan di mana telur ketiga karena ia ingin sekali menangkap The Bishop dan membersihkan namanya. Pada akhirnya Nolan menceritakan kejadian sebelum memberitahu keberadaan telur ketiga. Ia menceritakan arloji milik ayahnya yang ia hancurkan. Dan di atas meja kerja ayahnya juga terdapat peta yang mana peta itu merujuk pada keberadaan telur ketiga yang mana berada di hutan Amerika Selatan. Singkatnya mereka pergi menuju Argentina dan mendaki gunung. Selama 3 hari pencarian dan tak kunjung menemukan lokasi telur ketiga yang ada pada peta yang dipegang oleh Nolan. Lalu mereka berkelahi dan Hartley meminta kompas dan peta dari Nolan. Ia merobek petanya dan menghempaskan kompas miliknya. Siapa sangka kompas yang dihempas oleh Hartley mengenai atas bunker yang terkubur di dalam tanah. Mereka berdua lalu mengorek 2 tanahnya dan berhasil masuk ke dalamnya. Di depan Nolan terdapat pintu berangkas yang mana kuncinya ada di arloji milik ayahnya. Singkatnya Nolan berhasil membuka pintu berangkas itu dan mencari keberadaan telur ketiga mereka juga melihat 2 barang-barang kuno, peninggalan milik Rudolf Zeitz, pedagang seni Nazi. Nolan akhirnya menemukan telur ketiga di dalam sebuah box bertuliskan Cleopatra. Dari belakang mereka juga muncul seseorang yang tidak terduga, yaitu The Bishop, yang padahal sebelumnya The Bishop dibohongi kalau telur ketiga berada di Mesir, tapi ia tidak mempercayainya dan menunggu mereka kabur dari Sottovoce lalu ia mengikutinya. Tetapi tamu tak diundang datang lagi, yaitu Urfacidas yang langsung menyergap mereka bertiga. Mereka juga berencana kabur, dan aksi kejaran terjadi. Mereka melintasi terowongan menuju air terjun. Mereka hampir tertangkap, beruntungnya mereka masih bisa lolos dari kejaran Urfacidas. Mereka bertiga terjun bebas ke bawah air hingga saat Nolan menepi ia mencari rekannya Hartley. Dari belakangnya muncullah Hartley yang mana ada The Bishop juga yang baru saja menepi dan mendekati Hartley yang ternyata merekalah The Bishop yang sebenarnya. Hartley juga meminta telur ketiga dari Nolan. Ia juga menceritakan mengapa dia berbohong dan menyamar menjadi polisi. Kini cerita berbalik yang mana mereka bekerja sama untuk mencari telur dan menipu Nolan, seorang pencuri yang handal. Pada akhirnya Hartley memborgol Nolan di sebuah batang pohon. Dan The Bishop dan Hartley pergi meninggalkan Nolan sendiri. Nolan merasa kesal dan kecewa terhadap tipuan dari Hartley yang ia anggap rekan pencurinya selama ini. Cerita berlanjut ke Kairo yang mana The Bishop memberikan ketiga telur itu kepada generasi penerus Cleopatra di acara pernikahannya. Tetapi tidak lama setelah itu agen Interpol menyergap acara pernikahan dan membawa ketiga telur kembali. 6 bulan berlalu The Bishop dan Hartley sedang berlibur di pantai Sardinia. Aksi pengejaran masih terjadi yang mana Nolan menghampiri The Bishop dan Hartley yang sedang berlibur dengan sebuah kapal dan ia juga sudah memberikan informasi kepada Urfacidas dan uang yang mereka terima dari hasil menjual telur pun disita sepenuhnya. Nolan juga memberikan tawaran kepada mereka berdua tentang target baru yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Hartley menolak karena ia sedikit kesal, lalu The Bishop memberi saran dan pada akhirnya mereka pun bekerja sama sebagai tim. Tidak lama setelah mereka kabur dari kapal itu, tim dari Urfacidas datang dan mereka tidak menemukan ketiganya di kapal itu.
Saat kembali ke Roma, Urvasidas memberi sebuah label Red Notice untuk ketiganya sebagai pencuri yang sedang dicari. Cerita pun berakhir. Dari segi cerita sangatlah menarik dan penuh dengan plot yang mana ternyata Hartley juga merupakan seseorang yang sedang mencari telur dengan rekannya The Bishop. Film ini juga mengajak kita jalan-jalan, tetapi hal yang paling membanggakan adalah ada tulisan polisi dan juga logo Brimob yang terlihat saat mereka di Bali. Oke, segitu aja. Untuk review film Red Notice, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang suka silahkan like dan dislike kalau nggak suka. Beri saran atau kritik kalau ada yang kurang. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.